Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Tamami dari Fakultas Tarbiyah IAIN Samarinda semester 4. Di sini saya akan membuat video tentang bimbingan konseling yang diberikan oleh dosen saya, Miss Mujahidah. Bisa ditonton ya videonya. Next. Oh iya, enggak, saya di rumah ya. Oh, siap. Permisi Pak, Iya, dengan Bapak Riza iya Mas. yang sebagai konselor tuh. Oh iya, ya bener-bener. Oh iya, saya ada urusan Pak dengan Bapak. Oh, boleh. Ada keperluan ya? Silakan, Bro, Mas. Oh iya. Ya Pak, perkenalkan nama saya Rizal Mustafa Haji Pak. Oh, saya Riza Tamami. Oh Nah, ya. kira-kira kesini nih ada apa, Mas? Oh iya, tadi saya sebelumnya ingin konsul dengan Bapak Ya. perihal masalah saya yang berlarut-larut. Oh, Itu saya pengen cari Pak solusinya dengan Bapak. Oh iya, jadi sebelumnya harus saya katakan, Mas, sampean datang dengan orang yang tepat. Amin. Ya, jadi gini, Mas. Ya, sebelum kita jauh-jauh membicarakan masalah, Mas, kan, saya ingin tanya dulu nih, Mas tadi namanya siapa? Rizal Mustafa Haji. Sebentar, saya buka akun dulu, Mas ya. Ya. Umur, Mas? Umur saya 21. 21 tahun. Iya. Rumah, alamat? Alamat saya Bukuan RT 34. Ya lebih tepatnya kalau misalnya mau enak depannya SMP 20 Pak. Oh, sini aja berarti. Iya deket sini saja. Oh, sebelumnya saya mohon maaf, Mas ya. Saya harus pakai masker. Oh iya. Paham saya paham. Anjuran dari pemerintah kan social distancing, Mas ya. Iya. Jadi kita harus pakai masker, jaga jarak. Nah, kemudian gini, Mas, dalam proses konseling itu ada yang namanya kontrak dengan kliennya gitu. Jadi kira-kira nih buat Mas berapa lama nih? Jadi takutnya nih kalau misalnya saya nanti banyak ngomong, saya banyak ngasih solusi, Masnya bosen kan, malah nggak mood dengan konselingnya. Jadi problem malah, Mas. Jadi kira-kira Mas nih mintanya maunya berapa menit? Saya sebenarnya sih Pak ya, tahan aja untuk mendengarkan nasihat dari Bapak. Mungkin saya kan ikuti alurnya aja sih. Oh gitu ya? Iya. Oh siap, Mas ya. Tadi masalahnya, Mas? Keluhannya? Masalah saya itu susah banget untuk bangun pagi atau kesiangan. Nah ini kan bulan puasa, Mas. Tadi pagi sahur enggak, Mas? Atau kesiangan? Alhamdulillah sahur, cuma agak telat. Oh agak telat ya? Iya. Jadi kalau usia Mas ini kan 21. Nah, usia Mas juga usia-usia produktif. Artinya di usia Mas ini lagi kencar-kencarnya orang itu melakukan aktivitas yang dia sukai, Mas. Nah, kalau saya lihat dari fisiknya Mas ini kayaknya Mas gamer ya. Lihat dari matanya nih, soalnya matanya merah tuh kebanyakan gamer. Iya, Mas. Gimana? Gamer. Iya ya Pak. Jadi sudah jadi hobi sehari-hari. Jadi kalau misalnya malam itu tidak nge-game, itu bakalan nggak bisa tidur Pak. Jadi memang ada yang kurang. Oh gitu ya? Iya seperti itu. Oh berarti seperti kewajiban ya game dia? Iya. Dari game itu Mas dapat penghasilan lah, dapat slot joki atau pernah ikut turnamen, jadi sampai Emas kecanduan gitu? Ya berawal dari pernah ikut turnamen menang, terus pengen ngelanjuti, ya berawal dari situ. Jadi dari turnamen pernah menang dan saya jadi lebih kecanduan. Oh gitu Mas ya. Emang nggak bisa dipungkiri Mas, zaman sekarang tuh game itu diunggulkan sama pemerintah kan. Si game saja ada game gitu. Ataupun turnamen-turnamen lain itu bisa menjadikan duit yang besar gitu. Nah kalau saya analisa Mas dari masalah Mas gitu, sering telat bangun pagi. Padahal di pagi hari kan Mas punya banyak aktivitas ya. Iya. Kuliah Mas? Kuliah saya. Oh, kan? Jadi itu merupakan satu problem yang seharusnya harus bisa dipecahkan, Mas. Nah, kalau saya lihat Mas telat bangun pagi itu kayaknya gara-gara ini, Mas. Game. Sampean terlalu kemalaman main game, akhirnya otak sampean tuh capek, sampean juga kemalaman begadang, akhirnya bangunnya telat. Nah, kalau menurut Mas sendiri gimana? Sebenarnya saya tahu permasalahan dari masalah saya atau obat dari masalah saya tahu sebenarnya. Cuma ya untuk menghilangkan
kebiasaan itu sendiri yang sangat susah. Oh ya, berarti sudah fixnya masalah akar permasalahannya Mas telat bangun pagi itu gara-gara main game Mas ya. Iya. Nah, jadi kita ngobrol santai aja Mas ya, Iya. biar gak tegang. Jadi gini Mas, permasalahannya sudah ketemu, nah tinggal pemecahannya. Mas harus bisa tempatkan, prioritaskan mana hal yang lebih penting dan mana hal yang nggak penting gitu Mas. Seandainya saya nggak melarang Mas untuk main game gitu kan, main game memang semua anak muda pun main game, saya yang sudah tua aja masih main game gitu Mas, artinya itu merupakan sebuah hobi gitu. Tapi ketika itu menyangkut atau mengganggu aktivitas Mas, aktivitas kewajiban Mas di pagi hari, itu saya rasa harus dikurangi Mas ya. Jadi Mas dapat, apakah di game itu Mas dapat joki slot joki gitu, jadi harus diselesaikan malam itu bagaimana Mas? Tidak sih Mas, hanya Sekedar main saja ya? iya hiburan. Hiburan aja padahal ya? Iya hiburan. Jadi dari gini sih Mas, menurut saya penyelesaiannya itu Mas harus punya motivasi sendiri buat menyelesaikan, biar Mas itu nggak main game sampai larut gitu Mas. Gini, kalau Masnya itu selain main game, hobinya Mas apa? Ada nggak kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya banyak menguras fisik Mas? Jadi apa ya? Ini kan bulan puasa. Nah, saya kalau malam kan condong ke game. Sebenarnya saya juga ada olahraga, walaupun puasanya saya tetap olahraga di sore hari. Nah, itu ke volley seperti itu. Oh gitu ya? Iya. Iya. Menurut saya sih lebih menguras tenaga di situ, karena ya memang puasa kan, puasa bukan jadi alasan sih buat saya. Jadi memang pertama tenaganya kekuras di sore hari dengan volley, terus di malam Mas bergadang dengan gamenya gitu kan? Iya. Wah sudah jelas itu akar masalahnya Mas sering telat bangun pagi itu gara-gara game dan volley itu Mas. Jadi gini Mas, boleh saja main volley, bahkan itu merupakan satu hal yang menarik dan bagus untuk kesehatan kan Mas. Tapi tenaga emas itu juga harus diporsir buat kedepannya gitu. Terus yang kedua, di saat malam hari, kalau menurut saya kira itu Mas main game itu ya, kira-kira Mas main game dari jam berapa ke jam berapa sih? Biasanya dari Isya sampai ya berlarut-larut seperti itulah. Kalau misalnya dibilang jamnya ya mungkin lama sekali. Oh gitu Mas ya? Iya. Oh, jadi itu Mas main sendiri atau sama temannya? Pasti sama teman. Kalau misalnya Mas tolak, kira-kira temannya marah nggak? Sebenarnya sih kalau dibilang marah sih tidak. Cuma memang sayanya juga yang kecanduan dan hobi di bidang itu, ya saya fun-fun aja untuk melakukannya. Gitu Mas ya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat dari Mas ini, sebenarnya Mas itu nggak terlalu butuh tentang game gitu kan. Mas juga nggak dapat joki slot gitu kan. Terus nggak juga harus nge-game gitu Mas. Jadi menurut saya Mas harus punya motivasi sendiri untuk bisa berhenti dari kecanduan itu Mas. Kalau motivasi dari saya lebih baik gini Mas, di tempatnya Mas itu ada ini nggak, ada kayak perkumpulan Irma atau grup-grup hapsi gitu, ada nggak Mas, majelis-majelis taklim? Ada sih Mas. Ada Mas ya. Nah jadi gini Mas, kalau saran dari saya agar Mas bisa lupa dari game, soalnya gini, saya pernah juga menemukan klien yang kasusnya sama, dia kecanduan game juga, cuma beda. Kalau Mas ini kan gamenya game online ya, cuma kalau dia PS, gamenya game PS. Nah kalau teman saya yang kecanduan game PS itu, saya suruh cari kegiatan hal yang menarik selain daripada jadi kalau solusi dari saya, harus cari kesibukan yang menurut Mas itu asik selain dari game tersebut yang Mas mainkan gitu. Kalau klien saya, pengalaman yang dulu klien saya itu, dia kecanduan game PS gitu kan. Terus saya suruh dia masuk di TPA, saya suruh dia aktif di organisasi kampung. Ketika sudah dia aktif di organisasi kampung, ketika sudah dia aktif di TPA, dia sudah lupa dengan gamenya gitu Mas. Jadi kemungkinan besar pagi dia pasti bangun gitu, nggak mungkin telat gitu. Nah, jadi di tempat Mas ada kan majelis taklim? Ada. Grup hapsi ada kan? Ada. Nah, coba Mas bisa main hapsi?
Bisa masih belajar sih. Nah itu coba mas pelajari Hapsi, mas gabung sama grup itu dijamin asik mas. Dulu cerita sedikit ya, dulu saya pengalaman, saya pernah ngajar Hapsi di Simpang Pasir. Itu bagian ini darbuka, itu luar biasa asik mas, serius luar biasa asiknya. Jadi saking asiknya kan, saking asik ya. Jadi gini mas, pengalaman saya tentang Hapsi gitu kan, Hapsi itu asik banget loh, serius. Itu lebih asik daripada game online kalau menurut saya. Saya cerita sedikit ya. Iya. Jadi pengalaman saya waktu saya masih kuliah dulu di IAIN, saya pernah mengikuti Hapsi. Jadi memang dari pesantren saya suka Hapsi gitu kan. Ketika saya keluar dari pesantren, saya lulus dari pesantren, saya gabung sama majelis taklim di sini nih, di Simpang Pasir situ. Oh iya. Nah, Sabilil Mutakin gitu apa namanya, saya lupa. Sekarang udah ganti nama kayaknya. Nah, di situ saya gabung, terus saya pertama kali main itu di Simpang di Gor Segiri. Akhirnya banyak yang merekrut saya. Jadi itu jadi penghasilan gitu loh mas. Jadi ketika saya melatih Hapsi, saya juga dapat penghasilan dan itu juga asik gitu loh. Saya bekerja di bidang yang saya sukai gitu. Itu asik loh mas, serius. Saya juga lihat potensi emas ini kalau dari jiwa-jiwa produktivitasnya mas nih orang yang produktif menurut saya. Mas ikut poli, mas gamer, itu hal yang luar biasa loh mas. Itu potensi gitu, tapi harus diarahkan. Nah jadi ada yang majelis taklim di tempat mas ya? Ada opsi juga kan? Ada. Nah jadi kalau saran saya untuk menghilangkan candu dari game itu, mas harus cari kesibukan yang menurut mas itu asik. Asik kan main Hapsi? Nah jadi masuk aja mas di grup Hapsi itu. Mas ikut majelis taklimnya. Setiap hari mas kira-kira majelis taklimnya? Mungkin sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali aja mas ya? Iya, sebulan 2 kali. Soalnya ya tahu sendiri ya Pak, anak muda zaman sekarang itu banyak kesibukan yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu kesibukannya apa, sehingga yang namanya rutinan tidak jadi rutin lagi. Nah itu yang ditakutkan. Makanya dijarak untuk sebulan 2 kali saja. Oke siap, bagus itu menurut saya mas. Terus kalau Hapsi mas, kira-kira itu sebulan 2 kali juga atau hampir setiap hari atau gimana mas? Jadi merangkap untuk majelis taklim dan Hapsinya. Oh gitu ya? Sebulan 2 kali juga. Oh berarti Hapsinya juga sebulan 2 kali ya? Iya. Jadi gini mas, kalau misalnya sebulan 2 kali, itu artinya kan masih ada 2 minggu yang kosong gitu kan mas, atau hari-hari lain yang kosong. Di tempatnya mas itu ada organisasi kamu nggak mas? Kayak misalnya kalau di sini nih ada organisasi kampung namanya PIKR gitu kan, atau ada koperasi desa, atau ada Irma Masjid. Nah kalau di tempat mas organisasi-organisasi yang sekiranya itu aktif apa mas? Tempat saya ada juga PIKR, Irma juga ada. Cuma saya belum ada mencoba ke dalam situ. Nah iya mas, kalau saran dari saya mas ya, mas kan juga punya kesadaran bahwa main gamenya mas di tengah malam ini membuat mas terhambat untuk bangun pagi ya kan. Mas juga sadarkan itu kan? Iya. Tapi yang jadi permasalahan mas kan susah lepas akan itu ya, susah lepas akan kecanduan game. Kalau dari saya mas, saran saya mas ikuti aja organisasi-organisasi di kampungnya mas. Kalau saran saya itu PIKR mas, karena itu lebih mencondong ke pemuda kalau menurut saya kan. Terus yang kedua koperasi desa mas. Kalau koperasi desa itu di situ selain mas diajari berbisnis, mas juga diajari untuk menjadi kader yang bermanfaat bagi umat. Nah jadi kalau itu asik loh mas, serius itu asik. Mas juga bisa dapat keuntungan dari situ dan itu jadi pembelajaran menjadi mas. Nah kira-kira siap nggak mas kalau saya suruh masuk di organisasi-organisasi itu mas? Mungkin saya akan coba dari satu menjadi bertingkat lah. Bertahap dulu mas ya? Bertahap. Jadi kalau misalnya saya cocok untuk satu organisasi, saya akan coba untuk ikut organisasi yang lain. Oh iya benar itu mas, benar. Jadi ya itu sih kalau dari saya. Jadi kita simpulkan lagi mas ya. Yang pertama kan permasalahan mas ini selalu telat bangun pagi ya kan. Terus yang kemudian akar permasalahannya kan sudah ketemu mas. Artinya kalau sudah akar permasalahan ketemu, kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalahnya. Tadi akar permasalahannya adalah mas itu kecanduan game. Nah terus sorenya bermain poli, tenaganya dikuras habis-habisan. Nah kalau solusinya itu ya tadi mengikuti organisasi dan mencari kesibukan yang lain gitu mas. Tapi ingat mas, kalau misalnya mas masuk di organisasi, mas harus bisa memanage waktu mas. Jadi kalau terlalu asik di organisasi, itu mas bisa lupa akan segala-galanya gitu. Jadi kalau sudah terlalu asik, mas harus bisa memanage waktu.
jangan pulang terlalu malam, tetap tidur pada porsinya mas. Mas gimana mas? Menurut mas ini solusinya gimana? Bisa mas simpulkan lagi? Menurut saya bisa sih. Hmm. Jadi yang pertama saya memang harus mengurangi bukan jatah sih, mengurangi bermain saya dalam main HP atau game. Yang kedua, saya harus mengeksplor apa saja organisasi yang ada di kampung saya, dan saya kalau bisa ikut dalam organisasi tersebut 1, 2, atau 3 Iya, bertahap. Ya, jadi seperti itu yang saya tangkap untuk mengurangi kecanduan saya. benar mas. Terus nih satu lagi mas ya, untuk motivasi mas nih, mas udah punya cewek belum? Belum mas. Oh belum punya cewek ya? Jomblo mas. Wah bagus, jadi jomblo bisa bilillah nih ya. Jadi gini mas, untung mas nih belum punya cewek. Kalau mas sudah punya cewek, terus mas kecanduan game itu, cewek emas tuh bakal bingung gitu. Karena cewek kan butuh perhatian mas ya. Nah, dan untung saya nggak perlu kasih solusi lagi. Kalau mas sudah nggak punya cewek itu sudah bagus banget, sudah bagus mas berkarir dulu di usia muda, mas berhasil dulu dalam hidup. Nanti kalau sudah berhasil dalam hidup, mas bisa punya cewek gitu mas. Karena gini, sebagian orang itu berhasil dalam kelas, artinya dia juara dalam kelas segala macam, tapi sebagian orang berhasil dalam hidup. Oke mas ya. Ini sudah jam berapa mas? Iya. Oh udah lama. Oh itu sudah hampir setengah jam ya berbicara, nggak terasa mas ya. Nah jadi gini mas, kira-kira untuk pertemuan kedua nih mas, kan kalau dalam tahap konseling ini mas, sudah saya jelaskan di awal tadi kan, bahwa di pertemuan pertama itu saya menganalisa masalah mas gitu kan, terus memberikan solusi kepada mas sembari disimpulkan. Nah untuk pertemuan kedua mas, untuk memastikan bahwa mas ini sudah lumayan baik kondisinya dalam segi psikologis ataupun mental, kira-kira kapan mas? Seminggu lagi atau 2 minggu depan? Mungkin bisa saya kabari lewat sosmed nanti. Oh siap. Selanjutnya. Oh siap ya. Berarti kita cukupkan sekian mas ya. Ya. Saya mohon maaf kalau ada salah mas. Oh ya, saya juga. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini mas, duduk mas. Oh iya. Saya ini jujur belum berani kemana-mana mas, gara-gara ada corona ini bro. Oh iya pak. Jadi biar di rumah aja saya pakai masker gitu kan. Kadang-kadang ya, rasa khawatir itu ada gitu. Jadi gimana perkembangannya nih mas? Alhamdulillah saya sudah bisa masuk ke dalam organisasi yang ada di kampung saya. Di situ saya sudah mengikuti 2 organisasi, yaitu PIKR dan Majelis Taklim ataupun HAPSI tersebut. Wah. Nah saya pak, sebelumnya saya mohon maaf iya, mas. tidak bisa lama. Soalnya saya ada urusan seperti pak, TC Training Center di kota untuk mengikuti MTQ tingkat provinsi pak. Luar biasa sekali, potensial mas nih. Saya sudah tebak di awal mas ini orang yang potensial gitu kan, orang yang bisa di segala lini gitu mas. Nah, jadi ini semua berkat bapak juga sudah menyarankan saya untuk masuk ke organisasi tersebut. Oh iya mas. Jadi ini kira-kira kapan MTQ-nya mas? Jadi MTQ-nya sekitar bulan depan. Jadi saya bulan ini karantina. Wah luar biasa ya, mantap mas, ini luar biasa, potensial gitu. Tadi sudah masuk di organisasi mas? Organisasi PIKR dan Majelis Taklim sama HAPSI-nya itu. Oh luar biasa ya. Jadi menurut mas nih masuk di organisasi terus di HAPSI-nya gitu asik nggak mas? Pandangannya mas nih? Menurut saya asik ya. Asik mas ya. Yang pertama, kalau di PIKR kita dituntut atau memang kita diajarkan untuk menjadi pemuda yang berguna bagi nusa dan bangsa. Benar-benar. Kalau misalnya di Majelis Taklim ataupun HAPSI, di Majelis Taklim dulu. Majelis Taklim kita lebih ke siraman rohani mas ya. Jadi di situ saya diajarkan untuk berbuat baik dan tahu ajaran agama. Jadi lebih ke agama. Jadi saya tahu agama, mendalami agama itu seperti apa, isinya seperti apa, saya tahu. Iya mas. Dan kalau HAPSI saya juga senang. Jadi hiburan, kesenian di agama Islam. Iya. Jadi gini mas sudah punya satu pandangan yang menurut saya itu bakal menjadi satu keberhasilan yang luar biasa mas. Amin. Mas sudah bisa suka di PIKR, mas sudah bisa suka di HAPSI, mas sudah bisa suka di organisasi apapun,
sebelum emas bisa mendalaminya itu sudah nilai-nilai plus bagi saya gitu loh. Dan saya yakin hal itu akan berhasil untuk memutus emas tanduk terhadap game gitu Mas ya. Tapi ingat pesan saya Mas ya, nanti kalau sudah sibuk di organisasi, sudah cinta sama organisasi, harus bisa manage waktu Mas ya. Siap. Jadi kalau percuma Mas cinta di organisasi terus tidurnya larut ya Mas, paginya bakal kesiangan lagi gitu Mas ya. Iya, Jadi Pak. bisa harus manage waktu dan memanfaatkan organisasi itu sebagai media bahwa emas bisa mengabdi kepada masyarakat gitu Mas ya. Iya, Pak. Jadi jam berapa Mas mau TC ini? Oh iya, mungkin sekarang saya harus TC berangkat. Mas Iya, ya? Oh iya. berangkat. Jam setengah 11 juga klien saya dari Bontang tuh datang juga. Oh iya, udah. Saya langsung aja. Saya terima Oh kasih. iya. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya nanti saya bakal kabar-kabar lewat sosmed lagi. Oh siap Pak. Pak, siap Mas ya. Nah, jadi saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mas ya. Iya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Oh waalaikumsalam Mas Rizal. Duduk Mas. Oh, iya. Iya. Oh, udah pulang lagi Mas. Alhamdulillah, Pak, sudah, Pak. Gimana kabarnya? Baik-baik saja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sampean gimana, Pak? Alhamdulillah saya sampai kemarin-kemarin selalu baik kalau saya ini. Oh ya, alhamdulillah. Juara berapa MTG Mas? Pasti juara 1 dong. Alhamdulillah ya, Ah. seperti itu lah, Pak. Jadi nggak rugi. Apa yang Bapak omongkan dan apa yang Bapak sarankan ke saya lakukan nggak rugi. Gitu Mas. Ya, dan saya sudah bisa memanage waktu dan saya juga bisa mengurangi atau saya sudah bahkan jarang sekarang untuk main game lagi. Dan saya lebih condong ke organisasi yang telah Bapak sarankan. Alhamdulillah Mas ya. Bagus ya. Jadi kalau saya rasa saran saya dan anjuran bimbingan sudah saya berikan ke Mas itu, kalau saya rasa sudah berhasil Mas ya. Ya. Kalau Mas rasa gimana? Sudah berhasil atau masih ada yang kurang? Sebenarnya percapaian nggak cuma sampai di situ, Pak ya. Iya Pak. Jadi bisa ditingkatkan lagi. Oh iya siap. Saya berharap saya bisa untuk ke jenjang MTQ internasional. Oh, alhamdulillah ya. Luar biasa berarti ya. Ya, Tapi ini Mas bener sudah nggak sering main game lagi kan? ya tetap ada walaupun Ah. untuk hiburan dan Ah. saya tidak kecanduan lagi lah, bahasa tidak kecanduan lagi. Oke. Jadi cuma sekali 2 kali dan jarang saya untuk main game lagi. Terus persentase dari Mas bangun pagi seminggu terakhir ini berapa kali Mas bangun pagi dalam seminggu terakhir? Dalam seminggu Jadi terakhir? untuk hari Senin sampai Jumat Mhm. saya bisa bangun pagi Mhm. terus nggak telat Mas ya? udah telat Mhm. dan weekend alias Sabtu dan Minggu memang saya sengaja untuk agak santai tapi tidak terlalu santai sampai bangun kesiangan, Wah. tidak. Jadi saya lebih seperti kayak jam 8 jam 9 saya bangun. Tapi ya sebelumnya saya tetap sholat subuh gitu. Wah, luar biasa Mas ya. Berarti dalam hidupnya Mas ini sudah ada satu perubahan yang bisa menunjang Mas nanti untuk bisa sukses Mas ya. Amin. Jadi orang sukses itu pasti berawal dari bangun pagi gitu. Bob Marley itu pernah bilang bahwa dia kira dulu bahwa orang yang tidur terlalu larut malam itu adalah orang yang hebat. Tapi ketika dia sudah tua, dia menyadari bahwa orang yang lebih hebat adalah orang yang bangun sebelum ayam itu bangun. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kunci dari sukses itu dimulai dari ketika Mas bangun tidur Mas ya. Terus di Hapsi atau organisasi Pick Air nih Mas sudah gimana nih? Sudah merasa asik atau merasa cocok atau gimana Mas? Saya sudah merasa cocok ya, Pak. Jadi kenapa saya bilang merasa cocok? Ya buktinya saya bisa menghasilkan prestasi di bidang tersebut. Mas, mantap Mas ya. Seperti itu. Mas, luar biasa Mas ya. Iya. Jadi sudah ada satu keberhasilan ya. Iya. Oke Mas, bagus. Itu sudah satu Ya. catatan keren. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Oh, dari iya, Mas. saya pertama Iya. kesini Iya, sampai Mas. sekarang. Iya. Semua berkat Bapak. Alhamdulillah Mas ya. Saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih buat Bapak. Iya Mas. Semoga nanti ke depannya Mas bisa istiqomah terus untuk membangun hidup yang lebih baik Mas ya. Amin. Oke. Ya, Iya. jadi itu saya pamit langsung Pak ya. Iya Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.